Mari saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini Tuhan kumpul kami di rumah-Mu. Sebagai saudara-saudara seiman, kami boleh datang ikut mendukung dan mendoakan Tante Lucy dan seluruh keluarga Yanti di sini maupun keluarga Tante Cincin yang ada di Indonesia dengan seluruh famili sanak handai Tuhan di sana. Kami berdoa ya Tuhan, Kau sendiri yang mencurahkan penghiburan dan kekuatan sempurna melalui kesaksian-kesaksian pujian yang sudah kami dengarkan maupun melalui firman Tuhan. Sebab kami yakin ya Tuhan, kata-kata manusia terbatas, hanya kata-kata firman Tuhan yang mampu memberi penghiburan dan kekuatan yang sejati. Itu sebabnya ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami, khususnya bagi keluarga duka. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Gembala kami yang baik yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika, kalau saudara bawa Alkitab, kita membuka pasal 4 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidupnya. Pertama-tama saya mewakili Gembala Jemaat IGNC, Indonesian Good News Church, dan seluruh jemaat di LA dan juga keluarga ingin mengucapkan turut belasungkawa baik bagi Tante Lucy dan Yanti keluarga di sini maupun keluarga besar Tante Cincin dan seluruh keluarga dan sanak handai Tuhan di sana. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan yang sempurna di saat-saat proses kedukaan seperti sekarang ini. Memang bagi sebagian besar manusia, kematian itu adalah sebuah misteri. Itu tema yang akan kita pikirkan hari ini. Misteri kematian sudah dibukakan. Bagi sebagian orang masih misteri, teka-teki. Sebab semua orang itu dekat dengan kematian. Tidak ada yang tahu kapan gilirannya. Tua, muda, kaya, miskin, punya status terhormat, tidak terhormat, anak kecil sampai orang tua. Gak tergantung usia, latar belakang apapun, semua manusia dekat dengan maut. Karena tidak ada yang tahu kapan maut itu datang kepada kita masing-masing, maka dianggap sebuah misteri, dianggap teka-teki. Selain itu, setelah kematian itu bagaimana? Gak jelas juga. Jadi sebagian besar juga menganggapnya
misteri, teka-teki yang membingungkan. Bahkan sebagian besar menganggap itu momok yang menakutkan. Tidak heran, pasti kalau ditanyakan siapa yang takut mati, lebih banyak yang takut dari yang tidak takut. Itu fakta. Sebab kita tidak tahu bagaimana sesudah itu, kata orang seperti melompat di dalam kegelapan. Apakah saudara malam ini punya pandangan seperti itu? Baik yang hadir di sini maupun yang di Indonesia. Sehingga sebagian besar manusia tidak suka bicara kematian. Itu dianggap pantang, dianggap tabu. Sebagian tidak suka bicara kematian karena dianggap itu sial. Itu membawa sesuatu yang negatif, ya. Sebagian lagi kemudian tiap hari khawatir, gelisah, bingung ketika memikirkan soal kematian. Tetapi kenyataan hidup ini memberitahu kepada kita bahwa setiap hari, bahkan setiap 3,5 sampai 4 detik ada satu manusia mati di bumi ini. Kalau saudara nggak punya waktu, kelebihan waktu, mau iseng-iseng boleh hitung, ya. Tiap detik keempat dari hitungan saudara ada satu yang mati. Itu kenyataan. Suka tidak suka, pantang tidak pantang, tabu tidak tabu, takut tidak takut, kematian itu hadir di dalam kehidupan manusia. Nah, kita bersyukur hari ini bahwa ternyata misteri kematian itu sudah dibukakan. Permisi tanya, kalau hari ini ada satu orang yang berkata kepadamu, aku tahu jawaban dari teka-teki kematian, aku tahu rahasia atau misteri kematian itu, apakah kamu percaya? Kalau ada satu orang mengatakan, aku sudah mengalaminya, dan aku mau bicara kepadamu soal rahasia kematian itu, apakah kamu percaya? Amin. Kamu percaya orang demikian? Atau kamu katakan buktinya apa? Kalau orang itu mengatakan, aku sudah pernah mati dan aku bangkit kembali. Banyak cerita-cerita gitu kan. Aku berapa tahun lalu udah pernah mati loh. Lalu kemudian aku bangkit lagi. Oh, aku pernah begini loh. Aku lihat tubuhku sendiri. Aku pernah begini, aku pernah begitu. Aku pernah ke sorga. Bahkan ada pendeta yang berani ngaku-ngaku tiap Sabtu naik ke sorga, Minggu turun lagi cerita. Jadi gak persiapan khotbah baik-baik, kerjanya cuma naik sorga, lalu Minggu cerita kepada orang-orang yang juga mau dibohongi oleh pendeta yang model demikian, saudara. Kalau ada satu manusia hari ini yang berkata, aku sudah ke sana, aku akan kembali dan cerita padamu, kita pasti gak percaya, betul? Amin? Sebab cuma ada satu yang sungguh-sungguh asli, yang lain palsu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia benar-benar mati menurut catatan sejarah yang hari ini catatannya ada di seluruh museum terkenal di dunia. Dia benar-benar bangkit pada hari ketiga dan dia benar-benar menampakkan diri 40 hari dan kemudian benar-benar secara fakta sejarah naik ke surga, sehingga di kalender kita ada perayaan kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Gak ada yang lain. Cuma ada satu. Sebelum dan sesudah Yesus gak ada. Jadi kalau sebelum dan sesudah Yesus ada yang cerita demikian, pasti palsu, saudara, jangan ketipu. Satu sudah cukup. Jadi hanya dari Yesus Kristuslah, hanya dari sejarah Yesus Kristuslah yang dicatat dalam sejarah dan dicatat dalam sejarah Alkitab ini yang bisa kita percayai, yang barusan kita baca. Bahkan tiada seorang rasul, termasuk Rasul Paulus, pernah diangkat ke sorga. Dia kembali lagi, dia katakan, aku tidak boleh cerita apa yang aku lihat dan aku dengar. Luar biasa ya. Karena begitu sempurnanya dan indahnya sorga itu, sehingga melalui mulut manusia yang masih berdosa, tidak ada satu yang pantas dan layak boleh cerita, saudara. Jadi siapa yang naik turun surga cerita-cerita, pasti sorganya kelas kambing, kelas murahan, kelas tidak sempurna.
Itu sebabnya hari ini kita harus kembali kepada Alkitab. Kalau kita mau tahu rahasia kematian, kita mau tahu misteri kematian yang dibukakan, hanya satu jalan, hanya satu cara, kembali kepada firman Tuhan. Sebab kata-kata manusia itu sementara dan akan berlalu. Kata-kata firman Tuhan adalah selama-lamanya. Nah, dari pembacaan kita tadi, saudara, ada 3 rahasia kematian yang dibukakan. Ada 3 misteri yang dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Sebagai orang-orang percaya, kita harus berpegang pada ini. Yang pertama, berkumpul bersama Kristus. Itu ayat 14. Alkitab jelas mengatakan di situ ayat ke-14 bahwa mereka yang mati di dalam Yesus, mati di dalam Kristus, itu orang-orang percaya, itu menunjuk kepada orang Kristen. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus disebut di dalam Kristus, di dalam Yesus. Orang yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita sangat bersyukur bahwa Ii Cincin sejak muda sudah mengenal Kristus. Dan kita tahu saat ini rohnya ada bersama Tuhan Yesus. Itu rahasia pertama yang dibukakan, itu penghiburan terbesar. Jadi roh orang Kristen kalau sudah mati tidak gentayangan, saudara. Roh orang mati gak gentayangan, ya, menginap di Tangerang, nanti pindah ke Jakarta, nanti bisa datang ke mana-mana. No. Gak ada juga roh orang percaya, orang Kristen dulu mati itu kemudian jalan-jalan, ya, atau turun ke kerajaan maut. Atau kalau gak sempurna katanya reinkarnasi lagi, entah jadi manusia yang lebih kaya atau lebih miskin, atau bisa juga menjadi binatang. Itu semua teori buatan manusia. Karena manusia ketakutan dan tidak tahu misteri itu, kemudian ngarang-ngarang bikin teori sendiri yang tidak terbukti sejarahnya. Tetapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan, orang percaya, orang Kristen, begitu mati, rohnya langsung dijemput Tuhan Yesus ke rumah Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, jangan kamu sedih, jangan kamu kecewa, tapi percaya kepada Bapa, percaya kepadaku, sebab di rumah Bapakku di surga banyak tempat. Dan aku pergi ke situ sediakan tempat bagimu, dan kalau rumahmu sudah siap, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, berkumpul bersama Tuhan. Rumah Ii Cincin sudah selesai di surga. Rumah di bumi yang sementara, yang bisa banjir, yang bisa rusak, ya, itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Dia dapat rumah yang sempurna. Puji Tuhan. Semua berkata, puji Tuhan. Nah, rumah kita masih belum selesai, saudara. Itu sebabnya kita belum dipanggil. Ya, juga yang di Indonesia. Saudara mau lebih cepat selesai apa lebih lama? Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana dengan yang tidak percaya? Bagaimana yang belum percaya Yesus? Yang tidak di dalam Yesus, rohnya kemana? Apakah gentayangan? Ya, juga tidak. Alkitab mengatakan mereka yang tidak mengenal Yesus, ketika meninggal rohnya turun ke dalam alam maut, kerajaan maut, disimpan di situ. Penantian, menunggu apa? Menunggu nanti Yesus datang kedua kali, penghakiman terakhir. Ya, itu disebut, kita menyebutnya penjara roh. Jadi ada penjara badan di bumi, ada penjara roh di dalam kerajaan maut. Menunggu nanti penghakiman yang terakhir, sebab Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim seluruh umat manusia. Jadi izinkan saya tanya, hari ini saudara sungguh-sungguh sudah menerima Kristus belum? Saya rindu dengan kepulangan cincin, tante cincin ke sorga. Ini bukan hanya menghibur keluarga, tapi juga bisa menghasilkan buah.
penginjilan. Dan tadi lagu dari Randy bagus sekali ya. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Dalam suasana apapun, termasuk suasana duka pun, Tuhan Yesus tetap memanggil. Bagi yang masih bernafas, yang masih punya kesempatan, punya waktu, Tuhan Yesus memanggil. Mari pulanglah, mari datang kepada Yesus. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Tiada yang lain, saudaraku. Jadi saya rindu, saudara yang di sini benar-benar sudah percaya pada Tuhan Yesus dan setia sampai akhir. Yang belum, jangan tunda, cepat-cepat percaya. Juga yang di Indonesia, khususnya keluarga Handai Taulan sebagian saya tahu belum mengenal Tuhan. Jangan tunda, jangan berusaha, jangan kamu berbuat sesuatu untuk mendapatkan sorga, itu sia-sia. Itu sorga murahan. Mari terima yang tidak bisa kau beli, yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab Yesus sudah mati, membayar dengan nyawanya dan bangkit kembali. Jadi kalau saudara hari ini tanya saya, Pak Edi, kenapa you mau percaya Tuhan Yesus? Saya katakan cuma satu hal. Dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kematian yang aku sendiri gak bisa kalahkan. Itu sebabnya aku percaya Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan aku berkata, ya Tuhan, aku percaya. Mari rendahkan hatimu. Terima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Hari ini juga. Saya ingat baca sebuah cerita, ada seorang anak kelas 5 SD. Ya, suatu hari ibu guru masuk ke kelas dan ingin mengajar tentang menulis cerita singkat setengah halaman. Ibu guru berkata, anak-anak, ibu guru awali dulu ceritanya, nanti kalian lanjutkan. Begini ceritanya. Suatu hari ada seekor belalang yang bersahabat dengan seekor semut. Belalang itu malas bekerja, sedangkan semut rajin bekerja. Jadi waktu musim panas, semut mengumpulkan makanan banyak sekali. Tetapi belalang itu hanya main-main dan tidak mau bekerja. Ketika masuk musim dingin, ternyata semut punya banyak persediaan makanan, tapi temannya belalang tidak punya makanan. Suatu hari belalang yang kelaparan datang kepada semut dan berkata, Mutmu temanku, bolehkah aku minta makananmu? Nah anak-anak, kata ibu guru, sekarang kalian lanjutkan sendiri ceritanya. Lalu anak-anak mulai menulis. Sebagian menulis, si semut kasihan dengan temannya belalang, kemudian membagi dia sedikit makanan. Sebagian lagi menulis, semut marah kepada temannya belalang. Kan sudah saya bilang kamu harus bekerja, kenapa gak bekerja? Sekarang kamu kelaparan, sudah aku tidak akan bantu kamu. Tapi kemudian ada seorang anak, dia paling pendiam, namanya Udin, dia duduk paling belakang. Dia serahkan kertasnya yang terakhir. Dia menulis demikian, si semut sangat sayang kepada temannya belalang. Walaupun temannya malas, nakal, dan tidak bekerja, si semut kasihan dan mengasihi temannya. Lalu dia berikan semua makanan itu kepada si belalang. Si semut rela kelaparan. Maka di musim dingin itu, matilah si semut dan hiduplah si belalang. Wah, aku kaget membaca itu. Lalu anak itu menggambar 3 buah salib. Sang ibu guru terharu. Kemudian dia tanya kepada Udin. Udin berkata, Bu Guru, saya ingat Tuhan Yesus juru selamatku. Dia pun mengasihi aku. Waktu aku nakal, waktu aku tidak dengar, waktu aku malas, dia tetap sayang padaku. Bahkan Alkitab bilang, dia mati bagiku, supaya aku menjadi hidup. Oh, ibu guru terharu, semua anak-anak terharu. Hari itu, mereka yang belum percaya ditantang oleh ibu guru untuk menerima Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak tahu hidupmu hari ini bagaimana. Tapi ketahuilah, bagaimanapun hidupmu,
mau kotor, mau jorok, mau najis, mau kau anggap sendiri sudah tidak ada guna, bahkan kau membenci dirimu, ingat Tuhan Yesus tidak pernah benci kamu. Dia Allah yang sejati, Dia Maha Kasih. Jangan orang tua kalau lihat anaknya nakal mengatakan, awas ya Tuhan benci sama kamu. Ada guru sekolah minggu juga salah ngajar, anak sekolah minggunya nakal, dia bilang, awas ya kalau kamu cerewet, Tuhan Allah benci kamu dan marah kamu. Itu salah. Allah itu Maha baik dan Maha kasih. Di dalam Yesus Kristus Dia mengasihi setiap kita. Dalam kondisi apapun, sakit, lemah, terjatuh, jatuh bangun, Tuhan Yesus mengatakan, mari datanglah. Seperti lagu yang dinyanyikan Kathy. Mari datanglah, aku mengasihimu, aku ingin mengampunimu, dan aku ingin memberimu hidup yang kekal. Maukah engkau menerimanya hari ini? Stop berusaha, stop berjuang, usaha berbuat baik, apapun yang kau lakukan, pahala yang kau kumpulkan tidak bisa menebus hutang dosamu. Kau harus menerima Tuhan Yesus yang membayar dengan nyawanya. Yang kedua, bangkit dengan tubuh baru. Ayat 16. Ayat 16 ada istilah di sana mengatakan bahwa mereka yang mati lebih dulu akan bangkit lebih dulu. Kita yang hidup tidak akan mendahului mereka. Mereka akan bangkit dulu dengan tubuh yang baru. Ayat 16. Akan lebih dulu bangkit. Nah, roh itu, roh yang meninggal di dalam Kristus itu akan bangkit tapi dengan tubuh yang baru. Waktu Yesus datang kedua kali. Jadi masa penantian ini adalah masa yang sangat indah. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, ya. Dan nanti akan disempurnakan dengan tubuh yang baru. Tubuh seperti Yesus bangkit, tubuh yang sempurna. Tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak akan jadi tua atau keriput, dan tubuh yang tidak akan mati selama-lamanya. Ini misteri kedua. Ini rahasia kedua yang dibukakan. Ini penghiburan terbesar. Kalau hari ini hidup di bumi dengan tubuh yang sementara, yang bisa sakit, yang bisa stres, yang bisa keriput, bisa menua, bisa mati, kelak tidak ada lagi yang demikian. Kita bahkan mengatakan air mata pun tidak ada, sebab Tuhan Allah menghapus semua air mata. Itu sebabnya Tandelusi jangan terlalu sedih, kata Alkitab, ya kan? Ayat ke-13 Rasul Paulus memulai dengan demikian, jangan kamu seperti orang dunia yang terlalu bersedih dan tidak punya harapan. Kamu beda, kamu orang Kristen, kamu orang percaya. Ini tujuan dari firman ini ditulis supaya kamu tahu di dalam Kristus kelak ada tubuh yang baru. Jadi saya harap firman ini bukan hanya menghibur keluarga duka, tapi kita semua. Kalau saudara lihat fisik tubuhmu makin melemah, ya, jangan terlalu sedih, kecewa, kesel, sungut-sungut, ya kan? Yang punya duit bisa tarik wajah kalau wajahnya keriput, bisa mengendorkan organ-organ yang longgar. Kalau punya duit, nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah jealous, saudara. Waduh, enak ya orang kaya, yang kendor dikencengkan, yang keriput ditarik, gigi palsu jadi gigi yang cakep. Lihat temenmu ganti gigi emas semuanya, jangan jelas, pengen punya gigi emas, gak usah. Belajar menerima fakta, kenyataan. Katakan, ya Tuhan, walaupun tubuhku melemah, tapi secara kerohanian, spiritual, aku ingin lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan. Sebab nanti kita semua akan diberi tubuh yang baru, yang mulia, yang indah, yang tidak akan rusak. Jakarta, saya minta didoakan seorang bapak. Saya minta untuk mendoakan seorang bapak.
Jadi saya mengunjungi seorang bapak, dia orang suku Batak, kanker stadium 4. Sebelum berdoa saya cek dia dulu, apakah sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus? Dia bilang ya. Lalu saya tanya dia, apakah Bapak takut mati kalau Tuhan memanggil malam ini? Dia senyum sama saya, rupanya lebih senior dia. Dia kata, tidak takut. Loh, kenapa? Boleh nggak tahu alasannya? Dia bilang, Tuhan Yesuslah gembalaku. Walaupun aku harus lewat bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kanker itu terbatas. Kalau saya harus pulang, saya tahu kelak saya tidak ada kanker. Saya akan dapat tubuh yang baru. Oh, puji Tuhan. Paling enak doakan Bapak begitu, betul nggak? Nggak usah ngotot, ya, teriak-teriak, ya, pakai bahasa aneh-aneh, nggak usah. Tuhannya begitu peaceful. Tuhan, Om ini udah siap pulang. Kalau Tuhan mau panggil, kurangi penderitaannya biar dia pulang dengan tenang, damai, ya. Toh nanti dia akan terima tubuh yang baru yang sempurna. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan kurangi sakitnya supaya kanker itu tidak mengganggu hari-hari yang Tuhan kasih. Kalau mau kasih hidup lagi di dunia, dia bisa enjoy makan, dia bisa enjoy keluarga. Jadi doa saya cuma dua alternatifnya, Tuhan terserah kamu lah. Mau yang mana, ya kan? Kalau mau panggil dia sudah siap. Tapi kalau belum, kurangi sakitnya supaya dia bisa nikmati anugerah Tuhan tiap hari dengan baik, dengan sukacita di dalam Tuhan. Terjadilah kehendakmu. Jadi seharusnya kita menghadapi kematian dengan begitu, saudara. Itu Bapak yang didoakan memberi saya sebuah teladan. Seharusnya kita menghadapi kematian dengan berani. Ya. Kalau Tuhan mau kasih panjang umur, kasih yang sehat Tuhan. Ya. Bisa makan, bisa nikmati. Saya jadi ingat permintaan Lili didoakan terakhir sebelum dia pergi. Sama. Tuhan mau sembuhkan dengan mujizat. Mau ikut mission trip melayani Tuhan seumur hidup. Tapi kalau tidak, nggak mau diranjang ini, nggak mau sakit terus, biar pulang dengan tenang. Sebab di situ ada kesembuhan yang sempurna, sembuh secara sempurna. Tubuh yang baru nanti diberikan. Doa yang indah, Tuhan menjawab. Kita doa minta mujizat kesembuhan di bumi. Tuhan kasih mujizat kesembuhan di surga yang sempurna. Maut bukan jadi momok lagi, saudaraku. Kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan kita, yang membuat kita menahan kematian itu, tapi membuat kita berani menghadapinya. Tuhan, aku berani menghadapinya sebab walaupun melewati bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu menemani aku menjalaninya dengan sukacita. Sebuah kesaksian. Misteri kematian sudah dibukakan. Tidak perlu ditakuti, tapi dihadapi bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, akan bertemu kembali. Ayat 17. Ya. Ayat 17. Orang-orang yang sudah pergi di dalam Tuhan, suatu hari kelak kita akan ketemu lagi. Ya, Tante Lucy, Yanti sekeluarga, juga keluarga Indonesia. Boleh sedih, tapi jangan seperti orang dunia yang tidak punya harapan. Sebab perpisahan ini sementara. Perpisahan di dalam Kristus itu sementara. Suatu hari lagi kita akan bertemu. Kalau kita meninggal sebelum Yesus datang, kita langsung bertemu rohnya ke sana. Sama tempatnya menanti bersama-sama dia. Dengan penuh kesadaran, bukan tidur. Bukan gak sadar, walaupun dalam menanti kita tahu. Saling mengenal. Jadi pengajaran yang mengatakan roh kita tidur waktu mati, itu keliru. Kita disambut Tuhan, bersama Tuhan di Firdaus, di rumah Bapa itu sadar. Kita tahu satu dengan yang lain dalam bentuk roh. Nanti diberi tubuh yang baru, kita ketemu lagi. Kalau saudara meninggal sebelum Yesus datang, rohnya ketemu.
Tapi kalau Yesus datang kita belum meninggal, kita gak duluan. Yang mati duluan dapat tubuh yang baru, kita belakangan. Sebab kita tidak mati baru dapat tubuh baru, tapi tubuh kita diubah dalam sekejap mata. Nah, saya gak tahu seberapa detik langsung diubah. Dengan tubuh yang baru, yang mulia, yang sama, kita bertemu menyongsong Tuhan di angkasa. Ini pengangkatan, cuma sekali ini. Jadi bukan diangkat dulu lalu turun lagi memerintah di bumi. No, itu karangan. Kita gak mau jadi yang begituan. Memerintah di Yerusalem. No, ini bumi sudah angus semuanya. Kita menunggu langit dan bumi yang baru. Kita gak memerintah di Israel atau di Yerusalem yang hari ini jadi ribut terus hanya karena politik dan perebutan tanah yang hanya sepotong kecil di muka bumi. Kita menunggu langit dan bumi yang baru. Kalau masih hidup, Yesus datang, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh yang baru, yang kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita meninggal sebelum itu, kita juga bertemu. Jadi, Tante Lucy nggak terlalu sedih, ya. Semua adik-adik yang sudah pergi nanti ketemu. Semua kekasih kita yang sudah meninggal ketemu. Saya nggak tahu kapan, yang pasti perpisahan di dalam Yesus Kristus itu sementara di bumi ini. Ini menjadi penghiburan yang terbesar juga. Saya baca cerita seorang ibu naik pesawat menuju Kanada, Toronto kalau nggak salah. Dari Singapura transit. Lalu waktu mau mendarat di Toronto itu terjadi angin kencang, terjadi turbulensi yang tinggi. Semua disuruh siap-siap. Orang-orang pada ketakutan, berdoa, berteriak, histeris. Tapi ibu itu duduk dengan tenang. Dia dalam posisi berdoa dan tenang. Lalu lihat kiri kanan semua orang panik, termasuk yang duduk di sampingnya. Penumpang di sampingnya bertanya, "Bu, kenapa dari tadi saya lihat ibu tenang saja? Sepertinya gak ada ketakutan, walaupun pesawat ini belum tentu bisa mendarat dengan selamat." Ibu itu mengatakan, "Saya punya seorang suami yang sudah percaya Tuhan Yesus, saya juga percaya Tuhan Yesus. Kami percaya orang yang percaya Tuhan Yesus itu mati, masuk surga. Suamiku sudah meninggal dan dia ada di surga. Saya sekarang dalam perjalanan menuju Toronto akan bertemu dengan anak saya yang tinggal di sana. Kalau pesawat ini mendarat dengan selamat, saya bertemu dengan anak saya. Kalau pesawat ini tidak selamat, saya meninggal. Kalau saya dijemput, saya bertemu dengan suami saya. Jadi nggak ada yang menyedihkan, nggak ada yang menakutkan. Dua-duanya bagus. Entah pesawat ini selamat atau tidak selamat, saya bertemu dengan orang yang saya cintai. Jadi bertemu kembali. Kematian seperti itu, saudara, misteri dibukakan. Gak usah terlalu sedih. Makanya Alkitab mengatakan jangan kamu terlalu sedih seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Ada orang sedih itu tiap hari minum alkohol. Ada orang sedih itu kemudian mukul-mukul diri. Ada orang sedih itu kemudian pergi ke bar. Ada orang sedih kemudian tidak pengen hidup lagi. Ada orang pengen bunuh diri. Bermacam-macam hal negatif. Kalau orang yang sedih tidak punya pengharapan. Kamu boleh berduka dan bersedih, jangan tidak punya pengharapan. Itu sebabnya saya rindu bicara dengan keluarga di Indonesia. Mari saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, terima dia. Kalau dari keluarga Tante Cincin ada yang belum percaya, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tante, percayalah kepada Tuhan Yesus. Satu hari ketemu lagi. Jangan berduka seperti orang yang tidak percaya. Amin. Juga yang di sini boleh bersedih, tapi biarlah sukacita di dalam Tuhan itu melampaui kesedihan yang kita alami. Amin. Itu menjadi kekuatan. Ayat terakhir berkata, semua ini dicatat dalam firman Tuhan supaya kita bisa saling menghibur dan menguatkan. Di luar sana ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka takut dengan kematian. Mereka tidak tahu misteri kematian itu. Mari saudara, beritakan Injil. Beritakan Kristus. Kabarkan kepada mereka bahwa hidup di dunia sementara. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tahu kemana dia pergi setelah meninggal.
Kamu harus tahu dengan jelas kemana kamu pergi setelah meninggalkan dunia ini. Baru kau bisa memenangkan mereka yang belum tahu dan hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Tante Lucy dan Yanti di sini, Handai Tolan. Kalau dia belum percaya Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan boleh mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Juga secara khusus kami doakan keluarga di Indonesia, keluarga Tante Cincin dalam proses kedukaan. Handai Tolan family di sana, sebagian belum mengenal Tuhan. Sebagian masih berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mendapatkan surga. Ya Tuhan, berilah belas kasihan-Mu. Berilah panggilan-Mu yang lemah lembut itu Tuhan. Berilah anugerah iman untuk bisa percaya. Merendahkan hati, stop berjuang sendiri. Tapi belajar mengaku keterbatasan diri. Belajar menerima fakta kenyataan hidup dan bukti-bukti sejarah yang sudah pasti dan benar dan jelas. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha baik. Allah pencipta sang firman yang turun menjadi manusia. Dengan satu tujuan. Mati menggantikan hukuman dosa yang harus kami pikul sebab upah dosa adalah maut. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga bangkit dari kematian, membuktikan Kau Juru Selamat yang asli. Kau benar-benar Allah yang sejati, yang sanggup memberikan garansi kepastian hidup kekal. Dan Kau juga naik ke sorga ya Tuhan, mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang percaya. Mempersiapkan tempat bagi Tante Cincin dan sudah selesai dia sukacita bersamamu, hiburkan keluarga. Kelak kami semua yang percaya pun akan bertemu kembali, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Beri penghiburan yang sempurna, oh Roh Kudus, Engkau Roh penghibur. Teruslah berbisik-bisik di hati nurani setiap keluarga besar dan kecil, agar mereka dihibur, dikuatkan, dan diberikan iman untuk boleh setia percaya kepada Tuhan Yesus hingga nafas yang terakhir. Kami doakan Tante Lucy, beri dia kesehatan, sukacita, panjang umur, kekuatan, boleh terus menjadi penghiburan bagi keluarga di Indonesia. Juga Yanti, sekeluarga yang sudah percaya Tuhan, boleh menghibur, bahkan membagikan firman Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.